Tetaplah menjaga dan melestarikan alat musik ini supaya tetap diingat. Halo pemirsa dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di sebuah tempat pembuatan apa ini ya, kulcapi. Nah ini kulcapi ini adalah alat musik tradisional Karo ya. Nah nama usaha ini namanya Soramido, terletak di Desa Puang Aja di apa ya, Kecamatan Sibolangit ya. Nah, jadi di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Fauzi Ginting. Bapak Fauzi Ginting ini pemilik daripada usaha ini ya. Nah, di sini pembuatan kulcapinya pun masih secara tradisional ya, masih menggunakan manual ya, menggunakan pahat gitu ya. Untuk selanjutnya kita mau ngobrol dengan Bapak Fauzi Ginting tentang kulcapi ini ya pemirsa ya. Nah, sedikit dulu saya mau jelasin ke pemirsa, ini kulcapi ini kan dia kalau kita bilang dia kayak gitar tapi bukan gitar gitu ya. Nah kalau gitar itu kan dia lubangnya itu dia dekat senar ya. Nah ini dia lubangnya ini di terbalik gitu, dia di belakang. Kalau gitar kan di depan lubangnya itulah senarnya pemirsa ya. Nah ini dia terbalik, sudah gitu dia di sini kan, dia senarnya hanya dua. Nah jadi dari walaupun dia senar ini hanya dua, tapi dia bisa menghasilkan melodi untuk sebuah musik gitu ya. Jadi sangat menarik sekali ya. Nah ini yang saya pegang ini kulcapi yang sudah lama ini menurut Bapak Fauzi Ginting. Tadi saya tanya, di sini ada ukiran-ukiran kayak sisi gitulah ya. Nah ini termasuk yang tahun tingginya lah ini ya. Nah ini lebih ringan bahannya ya. Oke kalau gitu kita lanjut, kita ngobrol dulu ya dengan Bapak Fauzi Ginting. Nanti baru kita suruh Bapak Fauzi Ginting untuk mendemokan satu musik gitu ya, menggunakan alat musik ini ya pemirsa ya. Pak, kulcapi ini sebenarnya alat musik tradisional Karo yang sudah ada sejak zaman dulu berarti Pak ya? Iya betul. Zaman nenek moyang kita gitu ya Pak ya? Kalau kita prediksi tahunnya nggak bisa lagi ya. Yang jelas ini memang sudah tua kali. Nah, udah lama banget ya Pak ya. Pak, biasanya Pak alat musik ini Pak, dia dipergunakan untuk acara-acara apa aja nih Pak? Kalau dulunya pertama kali ini musiknya musik tunggal. Ini musik pribadi. Pribadi artinya tunggal dimainkan. Belum ada gabungan dengan musik yang lain. Oke. Belum ada perkusi yang lain. Cuman ini musik secara tunggal, manual. Jadi sesuai perkembangan zaman berubah. Lalu digabungkan dengan alat musik tradisional yang lain seperti keteng-keteng, mangkok, dan kulcapi yang dimainkan. Itu udah dimainkan dengan acara di acara ritual pada umumnya. Ritual ataupun ada acara-acara kayak acara keadatan gitu ya Pak ya. Iya seperti itu. Tapi dominan dimainkan dulunya di acara ritual seperti ritual Karo untuk menghormati leluhur begitu. Iya betul. Ya. Berarti alat musik ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan kayak resmi gitu ya Pak ya. Iya. Terus Pak ini kalau mengenai kulcapi ini Pak, ini kan dia saya lihat senarnya hanya dua ya Pak ya. Betul. Memang dari dulu itu dua aja ya Pak. Dua. Jadi dari dua ini dia bisa menghasilkan melodi ya Pak. Dari dulu awalnya tetap dua, tapi ini kan tali kulcapi yang baru ini kan tali kulcapi udah senarnya sedang atau tembaga kan. Tembaga. Seperti baja, pakai baja kan. Dulunya enggak, awalnya. Awalnya pakai apa itu? Awalnya dulu ini kalau awalnya dulu ini apa itu? Akar pohon nau. Akar pohon nau ya. Iya, itu awalnya. Jadi suaranya tetap nyaring juga Pak. Lebih nyari dulunya lebih bulat suaranya. Ini udah kita rombak talinya dengan tali gitar, tali modern. Kita usahakan suaranya persis seperti yang suara dulu. Jadi untuk akar tadi nau itu Pak, itu untuk sekarang berarti udah sulit didapat ya Pak ya? Sulit, cuman ditambah cara kerjanya pun semakin susah. Semakin susah ya Pak ya. Ya? Oke, berarti dengan hadirnya tali benang baja ini lebih membantu ya Pak ya? Iya, begitu. Kulcapi ini Pak, dia ukurannya memang panjangnya segini semua ya Pak?
Lebih kurang panjangnya 80 cm. 80 cm Itu rata-rata. Iya. 80 cm lebih kurang. Tapi sesuai permintaan. Ini kan lebih dari 80 cm. Iya, ini agak panjang ini. Agak ya. panjang. Ini sesuai permintaan ini karena ada yang meminta panjangnya sekian. Oh. Jadi kalau kita buat standarnya lebih kurang 80 cm. 80 gitu, ya. kira-kira. Berarti kalau dia lebih pendek lagi nggak ada ya, Pak? Lebih pendek pun ada juga, sesuai dengan yang diminta. Suaranya berubah juga. Sama, kita samakan. Suaranya kita samakan tetap. Ini kayu apa nih, Pak, yang bagus untuk ini? Yang bagusnya yang saya tahu itu kalau di bahasa Indonesia kan itu agak susah. Cuman kita bahasa sehari-harinya kita panggil ini satu kayu raja atau kayu tualang namanya. Raja tualang ya. Ya, jadi yang kedua inilah yang kita buat ini juhar. Ini juhar. Ini juhar. Ini kayu raja. Yang kita produksi saat ini pun kayu juhar juga. Oke. Itulah rata-rata kita buat kayu yang bagus lah. Terus yang Bapak produksi ini semuanya polos atau ulir, Pak? Ada ukiran, Pak? Tergantung permintaan juga? Iya, sama. Tergantung permintaan. Ini kan kita terbitkan dulu di tahun 2006. Tahun 2006. Kita terbitkan ukiran. Awalnya dulu polos. Oh, berarti zaman dulunya polos. Polos. Ya, jadi karena kita sedikit bisa mengukir ornamen-ornamen dan sekaligus kita membuat alat-alat budaya. Kalau Bapak nanti ke Taman Mini, ke Gedung Karo itu alat budaya di Taman Mini itu kita Taman Mini yang di Jakarta. Oh, itu Bapak yang buat? Iya, kita antarkan itu alat itu kemarin di tahun 2007 kita antar ke Jakarta. Oke, nah pemirsa, ini Bapak Fauzi Ginting rupanya telah memproduksi alat musik tradisional ya, udah sangat banyak ya. Itu tadi barusan diutarakan oleh Bapak Fauzi Ginting. Nah, yang di Taman Mini Indonesia Indah yang di Jakarta itu ya untuk di area alat budaya Karo ya, Pak ya. Nah, itu sebagian ya, Pak ya, atau keseluruhan? 90% kita buat. Nah, itu alat musik yang ada di Taman Mini Indonesia Indah itu 90% adalah hasil dari produksi Bapak Fauzi Ginting ya. Berarti Bapak menggeluti bidang alat musik udah lama ya, Pak? Dari semenjak tahun 90. Berarti udah lumayan lama ya, Pak ya. Bapak, kalau Bapak ceritanya nih, Pak, Bapak punya pengalaman ini dari mana, Pak, dapatnya? Apakah memang dari orang tua atau gimana? Sedikit ada juga darah turun-temurun ya kan. Dari orang tua ya? Orang tua ada, cuman orang tua itu darah. Cuman karena orang tua belum sempat kita kenal. Dari umur semenjak 4 tahun. Oh gitu ya. Jadi semenjak 4 tahun udah ditinggal orang tua Bapak. Jadi menurut cerita orang tua kita, orang tua yang ditinggalkan, Bapak kita dulu pun menggeluti alat musik seperti alat musik tiup baluat atau surdam gitu. Dia pengrajin juga. Pengrajin. Jadi dari situ darah lah kita turun-temurunkan ke kita. Ditambah itu kita mencari pengalaman otodidak. Untuk pengembangannya gitu. Iya. Jadi kita belajar otodidak, ikutkan pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita yang dulu. Dari situlah kita belajar untuk membuat alat-alat musik tradisional dan alat budaya. Begitu. Karena ada darah tadi dasarnya. Oke. Gitu. Pak, ini kalau alat musik kayak begini, Pak, untuk sekarang ini kayak ada pesta adat tahunan ataupun acara apapun lah ya gitu ya. Ini masih digunakan atau sekarang udah menggunakan sound system? Kalau sekarang ini kan harus pengeras suara sound system harus. Pendukung iya, untuk pengeras suaranya. Ya. Tapi ini digabungkan dengan acara-acara pesta tahunan pada saat ini. Dimulai dari tahun 80-an. 80-an ya. 80-an udah digabungkan ini. Itu yang menggabungkan dari guru saya almarhum Jasa Tarigan. Dia sudah menggabungkan alat musik keyboard. Dia menciptakan menggabungkan keyboard dengan musik tradisi Karo. Ya. Terus digabungkannya alat musik kulcapi di tahun 80-an. Udah diterbitkannya di situ. Berarti udah disematkan ke dalam organ itu ya, keyboard di itu ya? Keyboard itu. Terus dia mainkan lagi secara manual di lapangan. Di abang itu Maestro Jasa Tarigan almarhum. Disitulah kita belajarnya. Dari pengalaman saya belajar sama dia ada sekitar 6 tahun untuk memainkan alat musik.
Oke, nah bagus juga ya. Ya. Terus berarti ini kalau bagi pemula yang belum bisa main ini ada pendidikannya juga nih Pak? Ada. Berarti dia ada pakai kayak tangga not-not juga ya? Ada, ini ada solmisasinya sebetulnya. Nah, ini tangga nada. Iya, tangga nada gitu ya. Iya, tangga nada. Kalau dibilang sekarang ini fretnya kan, kalau di gitar. Kalau di karo ini namanya tembuku ini. Tembuku ya, itu bahasa tembuku. karo ya? Bahasa aslinya tembuku. Tembuku. Okay. Itu. Berarti Bapak sendiri ada membuka pelatihan untuk belajar ini nggak? Ada. Ada juga ya? Jadi sekarang ini udah jarang orang datang berlatih kemari selain orang yang membeli saja. Karena yang kita latih sudah banyak sekali loh. Jadi mereka itu pun udah bisa menjadi guru ya? Menjadi guru, menjadi tutor sekarang. Jadi kan ada regenerasi. Iya. Sekaligus cara membuat ini pun sudah ada kita latih dan menjadi dan menjual sekitar 5 orang. Sudah membuat dan memproduksi di desa ini juga. Bukan, Oh. itu menyebar. Menyebar ya? Ya, masih di Kabupaten Karo berarti ya? Ya, satu di Deli Serdang. Oh. Satu di Deli Serdang, semuanya di Tanah Karo. Satu di sini juga, Cebolangit. Itu kita ajarkan cara membuat alat musik tradisi ini supaya nggak punah. Betul, ya. Ya, itu. Nah, pemirsa, ini Bapak Fauji Ginting, ternyata beliau ini sosok yang perlu diacungi jempol gitu ya. Jadi beliau ini walaupun memiliki keahlian yang begini, beliau nggak pelit dengan ilmu loh. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliau tadi barusan, nah beliau telah memiliki anak didik yang sukses juga ya, dari pelatihan untuk bermain kulcapi sampai dengan memproduksi kulcapinya itu untuk siap dipasarkan gitu loh. Jadi intinya beliau sangat mendukung ya untuk melestarikan alat musik tradisional ini, jadi biar nggak hilang ya Pak ya. Betul. Pak, harapan Bapak ini ke depannya tetap ada ya Pak ya, jangan sempat punah gitu ya Pak. Ya, betul sekali. Harapan kita harus optimis lah. Karena gini Pak, kalau kita dalam satu pesta adat itu pun ya, kalau misalkan suara dari alat musik ini udah terprogram ke dalam keyboard, betul, bisa dihidupin lah gitu dalam pesta, tapi kan rasanya nggak sesuai ya Pak ya. Maksudnya nggak sesuai itu kurang klasik gitu Pak. Iya. Tapi kalau kita mainkan langsung dari alat musiknya kan lebih klasik, lebih tradisional lagi Pak ya. Kalau kita kaitkan dengan pendengaran, Iya. rasa sama dengan rasa makanan juga. Betul ya. Kalau makanan kita tidak menambah sedikit mecinnya istilahnya, Betul penyedap. nggak terasa makanan itu enaknya. Oke. Ini pun kalau kita mainkan di keyboard, alat musik modern dapat suaranya, tapi nggak khas dia. Nggak khas, betul. Kalau kita mainkan secara manual di keyboard itu, di situ kental sekali rasa khasnya. Paling nanti makanya, penonton yang agak jauh yang nggak bisa terdengar jelas, paling ditambah mikrofon aja ya untuk ini ada nanti pengeras suaranya di Iya, dalam. kayak mikrofon gitu. Iya, betul. Jadi disitulah nanti ketika dimainkan, di situ ada perbedaan. Pasti ada. Rasa petikan itu pun ada. Jadi suara keaslian itulah namanya original kan begitu. Yang kita ini rata-rata pendengar secara umum ini udah peka. Jadi tahu membedakan yang keyboard atau yang dimainkan secara manual. Begitulah kira-kira. Pak, ini untuk kulcapi ini sendiri harga jualnya berapaan Pak? Ataukah dia bervariasi atau gimana? Iya, betul. Kalau memang dia bervariasi itu, kalau kita ambil tengahnya aja, dia di kisaran harga berapa ini Pak? Yang standar kita bilang. Standarnya sekitar 1 juta. 1 juta ya? Satu alat musik. Oh, 1 juta untuk satu alat musik. Ini berarti misalkan ada orang yang bukan suku Karo, dia punya toko alat musik. Dia ingin menambah koleksi untuk dagangannya itu seperti ala-ala musik Karo ini, apa itu boleh juga ya Pak ya? Boleh. Boleh juga di situ nanti sesuai dengan kemana arahnya, seperti dia membuka toko yang lain, harga sedikit kita turunkan karena dia mengambil untung lagi ke depan kan gitu. Jadi di bawah 1 juta kita untuk pedagang ya. Untuk pedagang begitu kira-kira. Lain dengan si konsumen langsung ya. Secara pribadi. Betul. Nah terus Pak, berarti kalau misalkan si pedagang ini ingin menjual ini kan mereka tentunya untuk demonstrasi di toko nanti calon pembeli kan mereka nggak tahu main. Berarti langsung ada Bapak beri pelatihan atau itu nanti gimana lagi Pak?
Kan bisa kita membuat video di WA, kita Tutorialnya kirim ya? tutorialnya, begini cara memainkan nada dasar ini. Kita kirimkan ke sana, jadi dia sudah bisa mempraktekkan. Oh, berarti itu yang dasar dulu dimainkan terus ya Pak ya? Ya, Begitu betul. jari kita sudah lancar, udah bisa kita pengembangan ke musik gitu ya? Betul, karena cuman talinya 2, tangga nada cuma 6 atau 7, aslinya 5 ya, 5 ya. 5. Tapi kita tambahkan modifikasi sekarang ini 7, ada yang 9, ada yang 6. Jadi di sini sudah bisa mengambil nada dasar, nada solmisasi, do re mi fa sol la si do. Jadi kita bikin tutorialnya di WA atau di video kan, dikirimkan, sudah gampang mempelajari kan begitu. Oke. Iya. Pak, sedikit lagi sih mau tanya, kalau zaman dulu pun memang setelan senarnya masih, saya rasa bukan ini ya? Bukan. Ini kan udah setelan gitar ya? Iya, iya. Dulu dia gimana bentuknya Pak? Dulunya dia bentuknya ke samping aja begini. Begini. Mungkin setelan yang begini lebih bagus ya, lebih ketat dia tarikannya. Ya kalau dulu, kalau awalnya kan serat nau tadi kan, akar pohon nau. Jadi untuk longgarnya agak kurang karena kita tambah benang di situ. Jadi kalau kita putar pun dia alat setelannya ini nggak jauh lari, dia nggak lari-lari. Sekarang ini kalau karena kita sudah memakai tali wajah, harus kita buat ini supaya jangan dia kendor-kendor talinya. Sesuaikan dengan tali dengan kupingan tali ini. Sekarang kita pakai alat musik, alat kupingan gitar, supaya dia permanen di situ. Begitulah. Berarti cara mainnya pun, cara penyetelannya pun hampir sama dengan gitar ya Pak ya? Tergantung dengan selera kita ya? Sama. Tergantung kita mengambil suara dasarnya dari mana gitu. Pak, di sini Bapak memproduksi berapa macam alat musik Pak? Untuk alat musik tradisional? Untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Kita ada sebetulnya banyak sih. Ini ada 4 lah. Kita produksi. Untuk saat ini ada yang belobat, ada yang surdam, ada keteng-keteng, dan ada kucapi. Nah pemirsa, ini yang saya pegang ini adalah bambu ini ya. Ya, bambu betung. Bambu apa namanya? Bambu betung. Bambu betung. Ini bambunya berukuran besar juga ini. Nah jadi bambu ini dibuat menjadi satu alat musik tradisional Karo juga ini pemirsa. Ini namanya keteng-keteng ya. Nah jadi Pak, ini cara memainkannya ini gimana kalau keteng-keteng ini? Kalau ini kita memukul alat musik ini sebagai perkusi. Perkusi atau nada dasar tempo daripada alat musik kulcapi ini. Oh, ibaratnya kayak gitar dengan drum gitu ya Pak? Iya, betul. Oh, gitu. Betul. Ini tempo. Oh, Pak, ini bambunya ini kenapa dia dikupas, dinaikin Pak? Berarti yang dipukul ini? Karena ini beda suaranya, beda fungsi. Di sini ini alat pemukulnya di sini. Oh, sticknya pendek ya? Ya begini. Inilah perkusi. Ini tempo. Ini sebagai gendang atau penganak namanya kan. Temponya, kecepatan tempo di sini. Ini gongnya. Oh iya, beda lagi suaranya ya. Beda kan? Iya. Itu dia cara memainkan. Bapak lancar juga main ini ya? Sedikit-sedikit. Wah, ini kalau ada pesta tahunan ini pemirsa ya, pas lagi memainkan alat musik kayak gini, ini kayaknya seru kali. Kapan Pak biasanya ada acara permainan kayak gini? Ini biasanya dibuat pagelaran-pagelaran seni budaya. Iya, itu biasanya acaranya di kapan itu Pak? Biasanya itu diadakan itu di Tanah Karo, sering lah. Seperti pesta bunga buah, untuk memperingati hari jadi Tanah Kabupaten Karo, berarti Deli Serdang, itu sering dimainkan ini semua. Kalau pesta buah yang Bapak ceritakan itu berarti baru lewat nggak lama ya? Oh iya, betul. Di situ udah dimainkan peran ini semua. Berarti mereka ini memainkan alat musik ini di dalam satu aula gitu ya Pak ya? Enggak, di ruangan terbuka. Oh, outdoor. Berarti semua orang bisa datang untuk mengunjungi Pak? Iya, bisa. Karena ya acaranya kan udah untuk nasional ya berarti ya? Nasional, karena acaranya udah pesta bunga buah kabupaten kan begitu. Nah pemirsa, inilah yang namanya keteng-keteng ya, yang tadi dimainkan oleh Bapak Fauzi Ginting. Rupanya bambu yang ini yang dinaikin ini
bukan untuk model ya, tapi ini memang untuk nadanya di sini ya. Oke, kalau gitu Pak, ini harganya berapa kalau ini Pak? Kalau ini harga standarnya 250. 250 ya. Jadi ukurannya tetap sama kalau ini ya. Paling pun selisihnya dikit ya. Ya tergantung bambu ajanya. Itu kan bambu yang menentukan. Tapi minimal rata-rata diameternya 11 cm. 11 cm ya. Ya, bambunya besar. Inilah sebagian di sini ya pemirsa ya yang diproduksi oleh Bapak Fauzi Ginting. Nah, untuk saat ini tadi beliau mengatakan ada 4 jenis alat musik ya. Cuman ini yang bisa kita tunjukin ya beginilah. Nah, jadi pemirsa dimanapun yang memiliki toko alat musik gitu ya. Jadi ingin menambah koleksi di toko pemirsa gitu loh. Untuk menjual alat musik tradisional Karo ini bisa langsung menghubungi Bapak Fauzi Ginting. Nanti nomor Bapak Fauzi Ginting saya taruh di sini ya. Nanti pemirsa boleh lihat, langsung menghubungi beliau mengenai harga. Langsung aja, nanti mungkin ada spesial lagi ya Pak ya. Betul. Untuk pedagang gitu ya. Betul. Nah, nanti untuk mengenai cara bermainnya ini nanti Bapak Fauzi tadi mengatakan ada tutorialnya, video tutorialnya. Nanti bisa dikirimkan dasar-dasarnya dulu. Setelah kita menguasai dasar, nanti pengembangannya kita sendiri udah bisa gitu ya. Pak, biasanya kalau memainkan ini berarti kalau kita di rumah hanya untuk santai-santai aja, kulcapi aja udah bisa ya Pak? Bisa ya. Oke, kalau gitu Pak, satu lagi saya mau tanya. Ya. Ini kalau misalkan kita mau order, berarti dia harus, maksud saya nggak ada yang langsung jadi ya, harus tempah dulu gitu ya Pak? Iya, karena kebanyakan banyak yang pesan, jarang ada stok, begitu kira-kira. Satu hari Pak, kalau misalnya contohnya kayak adik inilah, dia bikin ini kulcapi, satu hari bisa dapat berapa Pak? Atau satu kulcapi ini berapa hari selesainya maksud saya? Iya, kita simpulkan aja satu alat musik berapa hari kan begitu. Iya. Prosesnya kalau yang polos begini, satu alat musik ini 3 hari lah satu. Dari bahan ya Pak ya? Iya. Dari bahan mentah, terus sudah siap pakai. 3 hari ya. Berarti ini yang di dinding ini semua udah pesanan orang Pak? Kebanyakan, tapi belum semuanya karena kita kan terus memproduksi kan begitu. Jadi banyak yang udah mesan karena situasi kita kadang-kadang beginilah. Kadang ada yang terkendala di bagian mesin kan nggak begitu cepat siap melaksanakan pekerjaan kita begitu. Sampai hari ini Pak, untuk penjualan masih di Kabupaten Karo, apakah sudah sampai kemana-mana Pak? Penjualan kita seluruh Indonesia sudah, termasuk ke luar negeri. Ke luar negeri seperti Amerika, Denmark, Prancis, New Zealand, sudah banyak lah. Amerika mereka mengambil kulcapi ini untuk apa Pak? Untuk koleksi aja gitu? Dimainkan juga, cuman dia orang Amerika memang. Namanya Paul Oman. Ada yang udah di YouTube-nya pun ada Paul Oman. Berarti alat musik ini banyak disukai juga ya Pak ya, sampai bisa tembus ke Amerika, Denmark. Iya, berarti sudah go internasional. Go internasional memang, makanya ini nggak boleh punah seperti Bapak bilang tadi ya Pak. Iya, dari situlah kita memikirkan ke depannya. Kalau seandainya kita kan harus dipanggil Tuhan juga kan begitu. Pasti. Jadi ya ketika kita nanti tidak ada lagi di dunia ini, apa yang kita tinggalkan? Betul. Paling tidak bukan ya kita pikirkan bukannya harta, tapi kita tinggalkan tradisi, nama baik lah. Tradisi nama gitu baik. Ya. Salah satu tradisi ini bisa kita wariskan kepada generasi kita bahwa kita pernah mengajarkan dan mendidik dia, padahal bukan kita yang menciptakan. Betul. Itulah salah satu kebanggaan kita, bisa kita wariskan pembuatan alat ini supaya bisa terus dikembangkan kemudian hari. Oke. Ya betul pemirsa, yang apa yang diutarakan oleh Bapak Fauzi Ginting ya. Jadi maksudnya Pak Fauzi, jangan sampai alat musik tradisional kita punah di kemudian hari gitu ya. Pak Fauzi, misalkan ada turis dari luar gitulah, orang Amerika atau mana gitu, mereka itu kalau misalkan datang kemari untuk langsung melihat ataupun membeli, bisa juga dilayani untuk souvenir mereka gitu? Bisa. Kemarin itu datang pas di Piala Dunia kemarin, ya ada langsung orang Denmark kemarin membeli alat musik kulcapi. Ya, nanti mungkin pemirsa itu mana tahu di luar ya, ada yang sangat tertarik gitu ya untuk melihat langsung juga tempat produksinya, bisa aja langsung kemari. Nanti Google Maps-nya saya lampirkan juga ya.
Sebab di sini tempatnya enak loh di sini. Walaupun dia di pedesaan tapi udaranya bersih, nggak kayak Ya, di perkotaan. Di sini ada suara jangkrik, jadi ada musik alamnya gitu ya pemirsa ya. Oke, kalau gitu Pak Fauji, ya berarti penjelasan dari Bapak udah Bapak jelasin semuanya ya tentang alat musik kita ini ya. Iya. Jadi ada tambahan lagi Pak sebelum Bapak memainkan dulu ini musiknya. Tambahan Bapak apalagi untuk mengenai alat musik kita inilah. Tambahan ya begini saja. Kepada generasi yang baru nanti, Ya. generasi penerus, marilah kita lestarikan terus alat musik tradisional tradisi kita. Karena dari dulu orang tua kita sangat mencintai alat musik ini, makanya dia wariskan kepada kita. Kamilah para senior-senior kalian yang baru nanti untuk meneruskan. Jadi harapan kami untuk generasi baru nanti tetaplah menjaga dan melestarikan alat musik ini supaya tetap diingat di kala ke depan nanti. Begitulah harapan kami. Berarti kearifan lokal ini harus tetap dijaga juga ya. Betul, jadi budaya Karo itu harus tetap ada ya. Walaupun zaman semakin modern, tapi budaya tetap budaya. Ya, karena kita semua ini khusus di Indonesia kan kaya budaya. Budaya betul. Jadi terkhusus budaya Karo, marilah kita jaga bersama. Betul. Gitu. Itu harapan Bapak Fauji Ginting ya kepada generasi muda ke depannya ya. Contohnya adik-adik kita lah ya. Jadi adik-adik kita mudah-mudahan bisa mendengarkan apa nasihat dari bapak kita ini ya, Bapak Fauji Ginting ya. Jadi sangat bangga jika alat musik kita ini masih ada, apalagi dikatakan tadi udah masuk ke Amerika, ke Denmark. Sedangkan mereka aja yang orang luar negeri bisa memainkan ini. Masa kita yang orang lokal Indonesia nggak bisa ya? Iya betul Pak. Kan rasanya nggak cocok. Oke, kalau gitu sekarang udah saatnya kita mau dengar Bapak Fauji Ginting memainkan kulcapi ini ya. Nah, kita coba dengar dulu kualitas apanya ya, hasil petikan-petikan dari Bapak Fauji Ginting ya pemirsa ya. Kamera langsung dekatkan aja ke Bapak Fauji biar lebih jelas. Arahkan ke tangannya.
begitulah satu instrumen alat musik. Oke, oke. Walaupun pendek-pendek kan Iya. begitu. Tapi yang menariknya dari tadi saya perhatikan ini lubangnya dia di belakang tapi suaranya merdu ya Pak ya. Ya. Saya dari tadi merhatiin agak aneh loh Pak. Dari mana tanggapan suara itu untuk masuk ke dalam lubang itu? Ini tadi lupa kita menjelaskan. Iya nggak apa-apa, ini Bapak tambahkan. Ini badannya ini semua kan kita sudah mengucapkan tadi kayu dari kayu juhar atau tualang. Tualang, betul. Tutupnya ini belum kita jelaskan tadi sebetulnya. Oh iya. Tutupnya ini beda kayu. Ini kayu lancing namanya. Oh jadi dia kalau satu tutupnya beda lagi. Satu kayu nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak nyaring suaranya. Jadi semakin tipis suara tutupnya ini kita buat, semakin nyaring suaranya. Tutupnya ini kayunya seperti ini. Ini kayu lancingnya. Inilah kita tutupkan di kulcapinya nanti. Oh. Begitu kita selesai memahat, melobangi, baru kita tutup. Berarti ini nanti dia dipaku atau apa Pak? Enggak, kita lem. Lem aja ya. Ya. Berarti nggak kelihatan, kalau pakai paku kelihatan jelek ya? Ya nggak kuat pun. Kalau kita lem kayunya udah jamin kuat. Nah pemirsa, rupanya kulcapi ini dia membuatnya nggak bisa sembarangan ya. Jadi lempengan atasnya ini beda lagi kayunya. Jadi makanya tadi saya perhatikan terus ya, untuk lubangnya di bagian belakang, tapi dia kok bisa menangkap suara ya untuk masuk ke dalam lubang itu gitu. Iya. Sangat jauh bedanya dengan gitar ya. Kalau gitar kita balik lubangnya mungkin nggak bersuara ya Pak ya? Nggak bersuara karena mengeluarkan suara supaya khas dia ini dari tutup tadi pertama. Kayunya pun tersendiri, terkhusus. Terus getaran daripada senar ini, disitulah dilemparkannya dari tutup ke dalam. Oh, berarti dari tutup ini memantulkan getaran ke dalam lubang? Iya betul. Kalau gitar kan ada lubang yang menampung. Ini getaran tali dengan senyawa dengan tutup tadi mengeluarkan suara ke dalam. Begitu dia. Berarti pembuatan kulcapi ini boleh kita katakan ribet ya Pak ya? Sedikit ribet. Sedikit ribet ya. Jadi kalau misalkan ini kita nggak benar-benar kita apain, suaranya beda lagi ya? Iya, karena kunci suara di sini. Pak, kalau misalkan ini udah jadi gitu, tapi nggak sesuai dengan harapan suaranya, itu masih bisa diperbaiki kah? Masih. Masih bisa ya Pak ya? Ya, karena setelah kita menutup, disitulah kita menyetel suara itu, melengking suaranya atau bulat suaranya, di situ kita menyetelnya. Di sebelum dia di finishing di cat ya, pemirsa itu tadi udah dapat penjelasan ya tentang bagaimana cara membuat kulcapi, bahannya apa aja, terus dia ada dikombinasikan juga rupanya dengan dua bahan kayu gitu ya. Terus tadi Bapak Fauzi sudah memainkan walaupun secara singkat, tapi kita udah melihat ya beliau itu mendemonstrasikan memainkan alat musik ini. Tapi kalau saya disuruh main udah jelas nggak bisa ya. Nah jadi pemirsa dimanapun, sekali lagi saya mau ingatkan kalau misalkan ada main ke Sibolangit gitu ya, ini namanya Desa Sibolangit. Kalau kita dari Kota Medan itu nanti kita melewati, nanti kelihatan itu di sebelah kanan ada rumah makan Sindelaras, nanti di depannya itu ada Taman Wisata Alam. Nanti begitu kita belok sedikit aja di tikungan itu, kita udah bisa jalan agak santai. Nanti dia di sebelah kanan itu. Nanti Google Map-nya juga saya lampirkan ya. Jadi di sini pemirsa itu, misalkan hanya untuk berpariwisata aja, nggak membeli ataupun mau membeli, boleh ya Pak ya? Welcome ya Pak ya? Boleh. Untuk kunjungan wisatawan pun welcome ya Pak di sini ya. Nah jadi Bapak Fauzi Ginting di sini welcome sekali dengan kita. Dan beliau sangat senang jika tempat beliau ini bisa dikunjungi oleh wisatawan dari manapun, terutama dari mancanegara ya. Beliau sangat senang jika tempat beliau ini mau dikunjungi ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga alat musik tradisional Karo seperti harapan dari Bapak Fauzi Ginting ini untuk generasi muda ke depan, contohnya adik-adik kita ini, lebih mencintai budaya lokal kita ya. Nah boleh kita ngikuti perkembangan zaman gitu ya untuk budaya-budaya yang lebih modern, tapi ingat, nah ini budaya lokal inilah peninggalan dari leluhur kita, itu yang harus kita jaga ya untuk melestarikannya. Nanti begitupun adik nanti dewasa punya anak, punya cucu pun begitu juga lah adik menerapkan nanti ke generasi-generasi yang lebih baru lagi gitu ya. Jadi saya rasa udah cukup. Jadi Pak Fauzi gini ada tambahan lain lagi? Hah? Mau nanya. Kalau kulcapi itu bisa buat mainkan lagu-lagu zaman sekarang, Pak? Iya. Oh iya. Ini
Kalau ini ada solmisasinya sudah secara otomatis, lagu apa saja pun bisa. Bisa ya. Iya, lagu modern sekarang sudah bisa karena solmisasi sudah ada. Oh iya, iya. Tinggal main. Iya. Itu kan. Lancar kali Pak mainkan. Jadi do re mi fa so-nya lancar Pak, sekali lagi Pak. Ini dia. Jadi kan, lagu apa saja pun boleh. Tinggal permintaan, begitu. Berarti Pak, kalau yang udah biasa mahir main gitar, tinggal belajar dikit aja ini ya? Iya, tinggal menyesuaikan aja. Di mana kolom nada ada. Kalau yang belum pernah main gitar ya agak susah, agak lama ya? Iya, kalau belum bisa memainkan gitar sama sekali, agak lama. Kalau dua cuma nalinya yang bisa dihafal, nggak begitu sulit juga. Karena petikan yang penting kan. Tapi pun dia harus tetap pakai apa namanya ini Pak? Iya, pick. Kalau pakai jari aja nggak bisa ya? Karena kita bolak-balik itu susah. Kalau pakai nyangkut kuku. takutnya ya? Nyangkut. Kalau ini harus pakai pick kan bebas. Oh iya iya. Ini. Itu tadi. Saya tambahkan lagi sedikit para pemain gitar ataupun para gitaris. Bolehlah untuk mengkoleksi alat musik ini ya di rumah ya. Jadi untuk gitaris tadi saya udah tanya. Gitaris mungkin lebih cepat ya Pak ya? Iya. Lebih cepat memahaminya. Lebih cepat memahami. Nah jadi untuk para gitaris dari kota Medan, dari manapun itu langsung aja datang ke tempat rumah produksi Kulcapi Bapak Fauji Ginting ya. Nah ini produksinya nah. Bagus kan? Jadi di sini pun kelihatan mulus ya semuanya. Ini dia dicat pun mengikuti tekstur warna kayu ya, bukan cat-cat yang kayak cat apalah. Pokoknya ini biar dia kelihatan memang betul-betul ini klasik gitu ya. Nah, ukirannya pun bagus kok di sini. Nah, di sini pun ukirannya dia bagus, nggak kaku ya. Oke, kalau begitu, jadi saya rasa udah cukup penjelasan tentang Kulcapi ini ya. Pemirsa, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita. Jangan lupa sekali lagi, jika ingin mengunjungi tempat ini, silakan aja datang ya. Di sini kita bisa menambah pengetahuan kita. Oke, kalau begitu semoga video ini bermanfaat ya.